silakan. Gimana Pak hasil klarifikasinya Pak? Undangannya apa saja yang sudah undangan apa gitu Pak? Pertama, saya sangat mengapresiasi sekali kepada Kejaksaan Tinggi Kabupaten Purwakarta yang begitu cepat tanggap ketika ada pengaduan dari masyarakat ya mengenai dugaan gratifikasi melalui ya kasih intel Pak Trianto dan Pak Alexander. Nah, barusan saya sudah diperiksa selama 3 jam ya. Lumayan. Pertanyaannya apa saja Pak? Pertanyaannya sesuai dengan surat yang diterbitkan bahwa Ketua DPRD itu menerima gratifikasi enggak ataupun pemberian dari pihak lain. Saya nyatakan tidak. Ya, cukup jelas. Cuma itu pertanyaan. Berapa pertanyaan Pak? Satu pertanyaan aja Pak. Pertanyaan yang lainnya seputar pelaksanaan kegagalan rapat paripurna pertanggungjawaban tahun 2021 anggaran perubahan itu aja pertanyaan. Itu paripurnanya legal nggak sih Pak sebenarnya? Pada dasarnya kan gini, kita DPRD Kabupaten Purwakarta pada tanggal 12 September ya, September 2022 itu sudah menetapkan daripada jadwal pelaksanaan rapat paripurna ya mengenai pertanggungjawaban APBD tahun 2021. Nah, namun di dalam jadwal yang telah diberikan oleh Bamus kan kita cuma 4 hari dengan mengadakan pembahasan dengan OPD yang jumlahnya begitu banyak, kurang lebih 30, kita baru melaksanakan 5 OPD. Nah, waktu itu ada usulan dari semua para anggota Banggar bahwa supaya rapat pembahasan itu supaya diselesaikan dalam artian memanggil seluruh pada OPD. Nah, akhirnya kami selaku Ketua DPRD itu mengadakan rapim, rapat pimpinan yang dihadiri alhamdulillah oleh para pimpinan dan para ketua fraksi. Dan waktu itu menghasilkan bahwa kesepakatan bersama bahwa kita akan menyelesaikan rapat pembahasan dengan tim OPD. Nah, akhirnya rapat paripurna yang tanggal 12 September 2022 itu saya cabut. Ya, saya cabut dan saya batalkan. Dengan dasar pertama, ya saya juga hasil daripada kesepakatan di dalam rapat pimpinan. Yang kedua, saya juga melakukan tindakan itu udah sesuai dengan tata tertib nomor 1 tahun 2022 yaitu tata tertib DPRD Kabupaten Purwakarta. Nah, setelah itu saya tanggal 13 ya, saya tanggal 13 melayangkan surat mengundang para OPD melalui Bupati ya, tentunya karena yang menghadirkan OPD itu kan kewenangan Bupati. Nah, saya kalau nggak salah itu jam 9 mengundang, tetapi jam 9 OPD tidak ada yang hadir ya. Nah, akhirnya saya jam 14 mengundang lagi agar mereka datang untuk menyelesaikan OPD menyelesaikan pembahasan, walaupun pada dasarnya pembahasan tersebut itu tidak akan maksimal ya, tetapi karena ini persyaratan harus ditempuh, mekanisme itu harus diselesaikan, pembahasan dengan semua OPD ya, kita tetap tempuh walaupun waktu yang sangat mendesak. Tapi sayangnya ya, ini ada ketidakpatuhan Bupati ya, ada ketidakpatuhan Bupati tidak menghadirkan ya OPD yang kami undang ya. Jadi pada dasarnya kalau saja ya OPD yang tersisa yang belum mengadakan pembahasan itu dihadirkan oleh Bupati, saya rasa permasalahan ini tidak akan ada masalah. Rapat paripurna bisa dilaksanakan dengan mestinya gitu. Adapun tadi juga ada pertanyaan mengenai rapat
kenapa ini 24 anggota DPRD ini tidak menghadiri 2 kali rapat paripurna, baik itu yang tanggal 12 September 2022 dan rapat paripurna yang dilaksanakan yang ditandatangan suratnya oleh wakil pimpinan pada tanggal 14 September 2022. Termasuk saya tidak menghadiri. Kenapa? Saya tidak menghadiri karena yang tanggal 12 September 2022 ada anggota DPRD sejumlah ya kurang lebih 21 orang itu melakukan rapat paripurna tanpa undangan. Karena undangan sudah saya cabut. Ya. Terus yang kedua, undangan yang ditandatangan oleh wakil pimpinan pada tanggal 14 September 2022 itu kami selaku ketua DPRD tidak pernah diberikan pemberitahuan ataupun komunikasi, ya baik itu dari wakil pimpinan, baik itu dari sekretariat. Ya. Berarti ilegal dong. Ya. Bisa dinyatakan fiktif. Ya. Ya. Itu fiktif. Karena apa? Pertama, yang tanggal 12 saya mencabut dan yang kedua pada tanggal 14 saya tidak mengeluarkan undangan. Jadi anggota DPRD yang 24 orang itu karena mereka tidak menghadiri itu, terutama ya yang tanggal 14 karena mereka mengetahui di dalam naskah tata berita acara dalam surat itu bahwa surat undangan, semua surat undangan itu ditandatangani oleh ketua DPRD sesuai dengan tata tertib nomor 1 tahun 2022. Jadi mereka ketika ditandatangani oleh wakil pimpinan dan tidak ada surat pendelegasian, ya dianggapnya ya itu ilegal. Ya, tidak sah. Untuk pemeriksaan hari ini berapa pertanyaan sih, Pak? Ya, Berapa pertanyaan sih, Pak, tadi, Pak? pertanyaannya cuma itu saja tadi satu. Ya, berapa Cuma 2 itu? berarti Pak. Iya, pertanyaannya. iya Dari cuma Pak, dari ya. itu. Ya, yang tadi kan pertanyaan yang pertama, apakah ketua DPRD menerima ya gratifikasi dari pihak lain? Saya nyatakan tidak. Apa Bupati sudah ada alasan ketidakpatuhan ini Pak? DPRD. Apa alasannya? Bupati ketidakpatuhan kan saya sudah melayangkan surat ya pada tanggal 13 September 2022 mengundang tim OPD untuk melaksanakan pembahasan dengan tim Badan Anggaran. Tetapi Bupati tidak mengirim daripada OPD itu tersebut, tidak dihadirkan. Kalau dihadirkan ya mungkin dibahas beres, paripurna bisa dilaksanakan dengan baik gitu ya. Ya, oke. Pak Wakil baru pertanyaan, Pak Wakil. Ya, sama aja dengan ketua karena Imbasnya APBD perubahan tidak ada ya Pak ya di Purwakarta? Akibat Ya, akhirnya kan APBD perubahan ya tidak diparipurnakan. Dan walaupun tidak diparipurnakan itu kan bisa Bupati menempuh dengan perkada ya, dan itu sah ya, Bupati mengeluarkan perkada itu sah ya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oh ya, saking enjoynya saya ngobrol sama teman-teman saya biar mereka ini jelas ya, tahu penjelasannya. Saya nggak bakal lari, kalau mau ngopi juga oke. ya oke Tribunas. Jadi baru saja diperiksa dua pimpinan atau memenuhi undangan ya Tribunas, maaf saya ini memenuhi undangan terkait dugaan gratifikasi yang terjadi boikot rapat paripurna DPRD Purwakarta yang diketahui menyebabkan APBD perubahan tidak ada ya Tribunas, seperti itu. Nah, di mana sebelumnya sejumlah anggota DPRD Purwakarta pun sudah diperiksa memenuhi undangan terkait gratifikasi ini. Seperti itu Tribunas. Untuk selengkapnya bisa saya beritakan sebelumnya. Saya Zafalevi, wartawan Tribun Jawa Barat tadi melaporkan dari